Siapa sih yang gak mau mengalami kemajuan di dalam kehidupannya? Ketika karakter kehidupan lu di-upgrade, kalau akan bisa mengalahkan kompetitor-kompetitor yang menghadapi lu untuk lu bisa mendapatkan suatu self-reward yang karena sekali lagi untuk lu mendapatkan suatu hal yang lu pengen kan, itu dimulai dari karakter lu sendiri. Kalau lu pengen ngedapetin duit, itu nggak mungkin lo fokus dalam model bisnisnya doang, tapi itu dari segi karakteristik lo. Apakah lo konsisten, apakah lo disiplin, produktif, dan segala macamnya. Dalam kehidupan kita mempunyai tanggung jawab yang harus kita jalani. Tapi kebanyakan orang itu nggak peduli sama tanggung jawab yang udah dikasih ketika mereka lahir. Dan permasalahan di sini, mereka nge-stuck di satu fase di mana mereka ingin produktif tapi mereka nggak bisa mulai-mulai. Dan kalau lu ngerasa pengen produktif tapi kok susah banget, butuh effort dan segala macamnya, tenang aja, gue pernah di posisi lu, gue pernah nge-stuck di satu fase di mana gue pengen produktif tapi kok nggak gerak-gerak gitu, kok progres gue di sini-sini aja gitu. Jadi ada beberapa permasalahan kenapa lo itu susah banget untuk produktif dan apakah itu semua dari mindset? Jawabannya enggak. Di sini gue akan ngebedah secara ringkas kenapa lu itu susah untuk produktif. Pertama, otak dan tubuh lu itu nggak terrecover dengan baik. Mungkin banyak orang yang pengen menjalani kehidupan yang produktif, dia pengen bangun pagi, olahraga, ya pokoknya melakukan suatu hal yang itu bermanfaat bagi diri dia gitu. Tapi untuk mulai hal itu kita harus lihat dulu dari otak dia bekerja gitu. Apakah otak dia bekerja secara optimal atau bekerja dengan cara yang itu nggak efektif. Dan untuk mengoptimalkan bagaimana otak lu bekerja, lu harus mendapatkan tidur yang berkualitas. Kalau lu pengen mulai olahraga, mulai nge-gym, mulai menerapkan pola hidup sehat, itu sama aja bullshit kalau lu nggak menerapkan kualitas tidur yang baik. Ada sebuah studi yang gue dapatkan cara lu bisa meningkatkan kualitas tidur yang baik, yaitu dengan cara membaca buku dan juga menjauhkan gadget lu. Oke, gue tahu ini effort, ini susah karena untuk lu keluar dari zona tidak produktivitas lu, maka emang ada fase yang itu nggak enak tapi lu harus hadapi. Ibarat lu nge-gym, ketika lu nge-gym 1-2 bulan mungkin itu agak berat. Tapi ketika lu melakukan hal ini secara terus-menerus, lu paksa, lu bangun disiplin, maka nge-gym itu menjadi sebuah hal yang effortless, menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Karena lu sudah ngebangun disiplin, karena lu sudah menghadapi satu fase yang gak enak ini, dan akhirnya lu beradaptasi dengan hal yang lu pengen lakukan. Jadi intinya, dapatkan tidur yang cukup kalau lu ingin memulai produktivitas di besok hari. Dan selanjutnya lu coba lihat lingkungan lu. Entah lu sekolah, lu kuliah, lu lihat lingkungan sekitar lu. Orang-orang pada ngapain? Mereka menstimulasi diri mereka secara terus-menerus. Mereka nggak pernah produktif. Mereka bahkan nggak punya awareness. Mereka nggak punya visi yang bagus. Mereka ke depannya mau ngapain? Coba lu tanya teman lu, visi mereka jadi apa? Pasti jawabannya nggak tahu kan. Dan di sini bukan berarti lu harus menjelekkan teman lu, enggak. Tapi lu harus punya boundaries, lu harus punya pendirian untuk nge-spend time buat diri lu sendiri. Untuk lu bisa meluangkan waktu untuk lu nge-improve value yang ada dalam diri lu. Karena sekali lagi kita manusia nggak boleh ketergantungan dengan siapapun karena people come and go. Dan yes, maksud gua oke, lu boleh bersosialisasi tapi lu harus lihat lingkungan lu. Kalau lu sering dikelilingi dengan lingkungan orang-orang yang itu kerjanya main ML tengah malam, mainan video game sampai begadang, nggak pernah ngerawat diri mereka, nggak pernah ngerawat fisik, gue saranin jaga jarak sama lingkungan lu. Karena sekali lagi kalau lu masih ketergantungan dengan lingkungan kayak gitu, lu bakal terkena compound effect yang sangat buruk. Coba lo tanyakan hal ini kepada lingkungan lo. Apakah lingkungan lo itu ngedorong lo untuk berkembang? Apakah lingkungan lo itu ngebuka perspektif lo? Dan kalau jawabannya 80% enggak, jadi ya lu nggak ada salahnya lu bisa jaga jarak. Lu nggak ada salahnya buat nge-spend time buat diri lu sendiri. Kesalahan kebanyakan orang ketika mereka ingin produktif, mereka ketergantungan dengan environment mereka. Mentalitas ngikut-ngikut orang lain. Karena kalau lu ngikut-ngikut tanpa adanya tujuan, tanpa adanya visi, maka lu dibunuh secara perlahan oleh lingkungan lu. Ya mungkin scroll ini 5-10 jam itu gak bakal ngasih efek apa-apa. Ngepot, nge-vape, masukkan suatu zat yang berbahaya bagi tubuh lu, itu gak ngasih efek apa-apa sekarang. Tapi setelah 5-10 tahun ke depan, lu gak pernah ngerawat fisik lu gak pernah olahraga, lu gak pernah menerapkan pola diet yang baik, lu lihat sendiri 5-10 tahun ke depan teman lu itu bakal gimana. Dan yang menjadi masalah adalah ketika lu memasukkan suatu zat di dalam tubuh lu dan lu gak pernah aktif secara fisik, who knows what's gonna happen next. Tapi orang-orang tuh harus benar-benar terbuka matanya. Apa yang mereka lakukan itu bakal ada konsekuensinya. Karena kehidupan itu cause and effect. Selanjutnya kalau lu pengen produktif, permusuhan terbesar lu itu adalah distraksi. Dan sekarang distraksi itu udah banyak banget. Produktif kayaknya menjadi salah satu hal yang sangat sulit di tahun sekarang karena dengan banyaknya distraksi. Tapi kalau lu ngebangun willpower, kalau lu ngebangun kekuatan di dalam diri lu untuk lu melawan suatu hal yang lu pengenkan, maka gue jamin lu bisa jauh lebih maju dan juga lebih sukses daripada orang lain. Karena kebanyakan orang sekarang mereka nggak pernah aware sama diri mereka sendiri. Mereka nggak pernah terbuka matanya melihat diri mereka, melihat
visi apa yang mereka pengenkan di masa depan, dan itu sangat disayangkan. Dan kemampuan untuk fokus mengerjakan suatu hal, melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi diri lo, itu berkontribusi besar dalam masa depan lo. Dan yes, kebanyakan orang sekarang gak punya fokus. Jadi kalau lo sekarang pengen lebih maju daripada orang lain, itu sangat gampang. Lo cukup ngebatasi diri lo di dunia sosial media. Sejak kapan kita manusia itu diem, bosen, gak pernah ngapa-ngapain, dan ketika lo bosen, lo bakal mendapatkan ide yang sangat banyak. Tapi sekarang ide tersebut kita matikan karena dengan adanya scrolling ini. Dan itu adalah alasan kenapa produktif itu sangat effort untuk dilakukan. Selanjutnya lo gak kasih self-respect yang tinggi di dalam diri lo. Coba lo bayangin, orang yang gendut, orang yang obesitas, orang yang gak pernah ngerawat fisik mereka, lo kira mereka punya self-respect? Jawabannya enggak. Karena kenapa? Ya karena mereka gak menghargai diri mereka sendiri. Kalau mereka menghargai diri mereka sendiri, pasti mereka akan melakukan suatu hal yang itu bermanfaat bagi diri dia. Lu bayangin, ada orang yang sering makan junk food, terus akhirnya dia obes. Terus dia lanjut lagi, dia tetap makan junk food. Dia nggak pernah aware sama konsekuensi yang akan dihadapi. Entah itu dia nggak bisa dapetin cewek idamannya karena dia nggak pernah rawat badan dia. Banyak konsekuensi yang akan dihadapi kalau lu nggak pernah aware, kalau lu nggak ngasih self-respect di dalam diri lu. Inti dasar dari pengembangan diri adalah ketika lu ngasih self-respect yang tinggi di dalam diri lu, dan lu ngebuang habits kebiasaan buruk. Karena ketika lu menghargai diri lu sendiri, lu akan banyak mendapatkan benefit yang lu gak bakal ekspektasikan. Selanjutnya lu gak punya sebuah desirable ambition untuk lu membuktikan seseorang itu salah. Kita pasti mempunyai sebuah event atau kejadian yang itu gak mengenakan, entah itu sakit hati, entah itu dikhianati. Pasti ada rasa suatu hal yang itu kita pengen melampiaskan gitu. Tapi kesalahan kebanyakan orang ketika mereka punya energi negatif yang powerful itu, mereka melampiaskan ke suatu hal yang itu useless atau makin memperparah keadaan energi negatif mereka. Gue punya banyak banget kejadian event yang itu gak mengenakan di dalam kehidupan gue. Gue ngasih percaya yang sangat gede kepada teman gue, tapi malah dikhianati, dan itu salah satu emotion yang ada dalam diri gue sampai sekarang untuk gue bisa mendapatkan kesuksesan yang gue pengenkan gitu. Inti dari semua video ini, kalau lu susah banget untuk menjadi produktif, pertama, lu gak punya self-respect, lu gak punya keinginan yang sangat besar, yang sangat kuat untuk lu mencapai suatu tujuan, untuk lu mencapai suatu goals. Semua hal ini gak semata-mata berasal dari mindset, tapi lu harus lihat dulu karakteristik diri lu. Apakah lu susah produktif gara-gara lu masih kecanduan main video games? Intinya kalau lu pengen produktif, lu harus menghilangkan semua hal-hal yang gak penting, meminimalisir hal-hal yang menghambat untuk lu melakukan hal produktif. Dan yes, stop being a pussy. Kalau itu semua masih gak berhasil, lu harus ingat orang tua lu. Lu udah dilahirkan di dunia ini, masa lu hidup di dunia ini cuma buat scrolling, cuma buat main video games, cuman buat baring-baring gak ngapa-ngapain? Pasti orang tua lu bakal malu coy. Jadi mulai dari sekarang, mulai ambil aksi yang ada dalam diri lu. Karena yang bisa mengubah hidup lu itu adalah diri lu sendiri. Dan kesalahan kebanyakan orang adalah ketika mereka pengen mulai suatu hal, mereka nunda-nunda sampai mereka menyentuh compound effect. Akhirnya mereka nyesel, mereka nggak bisa narik waktu lagi. Sekian dari gua, keep improving.